Pendapatan 1 tahun di tahun 2020 itu sudah dilampaui hanya dengan 1 kuartal saja di tahun 2021 ini. Dengan kata lain, kinerja BEPS ini sangat signifikan peningkatannya. BEPS ini masuk ke dalam sektor basic material dengan subsektor construction material. Dan ini di sini ada weton, ada WSBP, ada SMCB, SMBR, dan lain-lain. Halo investor, balik lagi di channel para investor, dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah saham yang sedang direkomendasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur dengan ilmu makroteknologinya. Yuk kita lihat aja langsung di channel Instagramnya. Nah, ini adalah channel Instagram Ustadz Yusuf Mansur memposting sebuah postingan dengan merekomendasikan satu buah saham dengan kode BEPS atau PT Berkah Beton Sadaya Tbk. Ini beliau mengatakan kalau lihat roadmap-nya sih 2-3 tahun mendatang, BEPS ini kayaknya benar-benar tembus 5.000 sampai 7.000. Wallahu a'lam, yang feeling aja. Sebagai seorang investor nggak mungkin kita hanya mengandalkan sebuah feeling. Mari kita lihat laporan keuangannya. Sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, saya akan paparkan terlebih dahulu apakah itu Berkah Beton Sadaya atau kode sahamnya BEPS. Nah, ini adalah websitenya. Kita lihat. Nah, PT Berkah Beton Sadaya merupakan perusahaan industri pendukung infrastruktur yang memproduksi beton, ready mix, dan juga precast. Kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah perusahaan infrastruktur. Nah, ini ada berita terbaru ya di bulan ini. PT Berkah Beton Sadaya melakukan MOU pengalihan kontrak bersama pengolahan tambang batu dan penandatanganan kontrak jual beli bahan baku material alam senilai 900 miliar. Ini secara berita ini angka yang cukup lumayan ya, 900 miliar. Kita langsung aja masuk ke laporan keuangannya. Ini adalah laporan keuangan yang sudah saya transfer ke Excel dalam 2 tahun terakhir 2019, 2020 dan yang terakhir 2021 kuartal 1. Ini sudah saya transfer ke Excel supaya lebih memudahkan kita untuk bisa menganalisa apakah ada sesuatu yang aneh di laporan keuangannya, dan juga kita bisa melihat apa cerita di balik laporan keuangan tersebut. Nah, kita akan mulai dari balance sheet terlebih dahulu. Ini perlu diperhatikan, ini dalam jutaan rupiah, miliar. Kita mulai dari cash terlebih dahulu ya. Pada tahun 2019, berdasarkan laporan keuangannya, memiliki cash 113 juta rupiah. Ini di tahun 2019. Kemudian naik 234 juta rupiah. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah meningkat sangat drastis di 4,5 miliar rupiah. Kemudian kita lihat piutang usahanya. Piutang usahanya juga naik cukup signifikan dari 1,2 miliar kemudian naik menjadi 8 miliar, dan yang terakhir adalah 30,5 miliar. Untuk angka-angka yang saya merahin ini adalah angka-angka yang kurang lebih pelonjakannya drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Ini sebagai catatan adalah tanda kutip yang harus kita perhatikan. Ada apa angka-angka merah ini? Mari kita lihat laporan keuangannya langsung ya. Di kuartal 1 2021 piutang usaha. Nah, bisa kita lihat dari sini piutang usahanya yang ini. Di tahun 2020 ini sekitar 8 miliar ya, benar. Di 8 miliar. Sedangkan di tahun 2021 kuartal 1 melonjak hingga 30 miliar. Nah, ini yang menjadi tanda tanya kenapa ini begitu besar dari lonjakannya dari 8 miliar menjadi 30 miliar. Kita lihat di catatan kaki nomor 5. Nah, pada pos piutang usaha ini sampai data ini kita masih belum bisa memastikan secara rinci kenapa laporan keuangan di piutang ini melonjak cukup signifikan. Maka kita akan lanjut dulu di pos yang lain. Nah, kemudian di piutang lain-lain bisa kita perhatikan pada tahun 2019 memiliki piutang 300 miliar. Sedangkan di tahun berikutnya tiba-tiba sudah hilang di piutang tersebut ya. Ini sebenarnya ada apa di tahun 2019? Kita lihat laporan keuangannya di tahun 2019. Nah, ini di tahun 2019 ternyata ada hutang pihak ketiga senilai 300 miliar rupiah. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 2020 itu
sudah tidak ada. Kita akan lihat catatan kaki nomor 7. Nah, ini adalah utang lain-lain senilai 300 miliar rupiah itu ternyata adalah piutang kepada PT Wahana Batu Sajati dan juga PT Batu Alam Samba. Kalau kita lihat penjelasannya di sini adalah berdasarkan surat perjanjian utang piutang antara perusahaan dengan PT Berkah Subang Bermartabat terkait dana talangan pembebasan lahan pertambangan, perusahaan meminjam dana sebesar 200 miliar yang digunakan untuk membayar sejumlah dana ke PT Wahana Batu Sajati terkait pembebasan lahan dengan tingkat suku bunga 0% hingga jangka waktu 1 tahun. PT Wahana Batu Sajati menyetujui adanya pembayaran utang kepada perusahaan dengan mengkonversi utang menjadi modal saham PT Wahana Batu Sajati sebesar 200 miliar menjadi 200.000 lembar saham. Jika berdasarkan penjelasan pada laporan keuangan tadi, saya menangkap bahwasannya PT Berkah Beton Sedaya ini memberikan piutang kepada dua perusahaan ini, PT Batu Alam Samba dan PT Wahana Batu Sajati. Nah, kemudian karena dua perusahaan ini tidak bisa membayarkan utangnya, maka dua perusahaan ini memberikan sahamnya kepada BEPS ini atau PT Berkah Beton Sedaya senilai 99,5%. Jadi dua perusahaan ini sekarang dimiliki sahamnya senilai 99,5% oleh PT BEPS ini. Piutang 300 juta ini yang dikonversikan menjadi saham itu masuk ke dalam cost ekuitas di tahun berikutnya atau di tahun 2020. Bisa diperhatikan ada kenaikan modal saham 25 miliar yang pada tahun 2019 menjadi 350 miliar. Ini adalah modal sahamnya. Dengan kata lain, piutang lain-lain senilai 300 miliar pada tahun 2019 ini bukan lagi menjadi catatan penting untuk kita lihat lebih lanjut karena pada tahun 2020-nya pos ini sudah hilang. Kemudian kita lanjut ke uang muka di sini. Bisa kita lihat ada pelonjakan nilai yang sangat signifikan dari 25 miliar menjadi 103,5 miliar. Ini ada apa sebenarnya? Kita lihat di kuartal 1 tahun 2021 uang muka. Nah, bisa kita lihat ya, di tahun 2021 uang mukanya melonjak dari tahun sebelumnya 17,3 miliar menjadi 103,5 miliar. Kita lihat di catatan kaki nomor 8. Nah, ini catatan kaki nomor 8 uang muka. Di sini ada nilai 87 miliar yang tidak ada di tahun sebelumnya. Ini adalah uang muka perolehan aset tetap. Jadi di sini perusahaan membeli aset tetap senilai 87 miliar rupiah. Maka uang mukanya itu melonjak dari 17,3 menjadi 103,5 miliar. Kita baca terlebih dahulu. Uang muka perolehan aset tetap merupakan uang muka atas perolehan mesin pabrik sesuai dengan rencana perusahaan yang telah tertuang dalam prospektus perusahaan pada saat penawaran umum perdana saham perusahaan. Jadi ini adalah uang hasil dari IPO. 87 miliarnya ini dipakai untuk membeli aset tetap. Nah, jika kita cari tahu lebih lanjut, di sini ada perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi kepemilikan. Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu 3 tahun dengan hak opsi kepemilikan. Nah, mesin-mesin yang tadi, batching plan yang tadi, disewa oleh perusahaan dengan jangka waktu 3 tahun dengan opsi kepemilikan di akhirnya nanti. Ini adalah sebuah informasi yang cukup baik ya di satu sisi, tetapi di sisi lainnya ada suatu catatan yang nanti akan kita bahas. Ini kita masuk ke fixed asset atau aset tetap, ini juga naik secara signifikan. Yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasannya perusahaan memberi fixed asetnya adalah berupa mesin pabrik dan juga pembangunan pabrik itu sendiri. Kemudian kita masuk ke sini, utang berrelasi plus sewa. Di sini ada catatan penting, yakni utang berrelasi dan juga sewa dari perusahaan senilai 332 miliar di tahun 2019, kemudian menjadi hanya 8 miliar. Dan yang menjadi catatan penting adalah di sini, jika teman-teman ingin tertarik dengan perusahaan BEPS ini, yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah afiliasi partinya ini. Jika ada suatu perusahaan yang melakukan utang piutang dengan anak perusahaannya secara dalam jumlah persentase yang sangat besar, di sini bisa dilihat 100% hingga 3 laporan keuangan ini,
itu harus diwaspadai. Ada apa sebenarnya? Karena dengan laporan keuangan yang melibatkan afiliasi seperti ini secara persentase yang sangat besar, ini bisa rawan dengan aksi-aksi dalam tanda kutip laporan keuangan yang bisa dipalsukan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan saham BEPS ini, maka teman-teman harus lihat lebih rinci lagi apakah berbahaya utang-utang seperti ini dan dipakai untuk apa utang tersebut. Kemudian kita lanjut ke interest bearing debt atau utang berbunganya. Utang berbunganya yang pada tahun 2019 yang tadi berhutang 300 miliaran tadi senilai 79%. Ini cukup besar. Kemudian karena utang tadi sudah dikonversikan menjadi saham yang tadi sudah saya jelaskan, sudah masuk ke bagian ekuitas, kemudian turun menjadi 3% dan turun kembali di tahun 2021 kuartal 1 hanya 2%. Nah, untuk DER-nya sendiri yang sebelumnya tahun 2019 itu DER-nya 1.370%, kemudian turun menjadi 7% dan juga 6% karena lagi-lagi utangnya sudah dikonversikan menjadi saham dan masuk ke pos ekuitasnya. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke sales-nya atau income statement. Kita mulai dulu dari tahun 2019. Ini sales-nya 14 miliar, kemudian melonjak di tahun berikutnya menjadi 110 miliar. Sungguh luar biasa, dan melonjak kembali menjadi 97 miliar. Ingat ya, ini adalah laporan keuangan satu kuartal saja, sedangkan yang tahun 2020 ini 4 kuartal atau 1 tahun. Yang 1 kuartal saja ini sudah hampir mendekati yang dalam periode 1 tahun di tahun 2020. Ini angka yang sangat signifikan. Jika kita lihat afiliasinya, penjualannya juga sangat kecil. Jadi bisa dikatakan BEPS ini menjual barangnya itu memang kepada pihak lain, dan itu oke jika dilihat secara persentase afiliasi ini. Kemudian kita lihat GPM-nya, total gross profit margin-nya juga meningkat dari tahun 2019 dari 28% menjadi 32%. Ini lagi-lagi ini hanya kuartal 1 ya. Kemudian kita lihat OPM-nya atau operating margin-nya meningkat juga dari 11% menjadi 28%. Kemudian net profit margin-nya, ini net profit margin 1% menjadi 22%. Dan kita lihat lagi net profit-nya 221 juta di tahun 2019 menjadi 20,9 miliar di tahun 2021 kuartal 1. Sedangkan di tahun 2020 full year 20,7 miliar. Ini adalah pendapatan yang sangat signifikan ya. Pendapatan 1 tahun di tahun 2020 itu sudah dilampaui hanya dengan 1 kuartal saja di tahun 2021 ini. Dengan kata lain, kinerja BEPS ini sangat signifikan peningkatannya setelah adanya peningkatan modal saham yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau kita lihat ROE-nya di tahun 2019 hanya 1%, kemudian di tahun 2020 ini full year 5%, sedangkan kuartal 1 saja sini sudah 4%. Jika kita lihat kuartal 1 saja memang cukup kecil ya, atau di tahun lalu itu full year 5% itu cukup kecil. Tapi perlu diperhatikan jika kinerjanya stabil di 3 kuartal ke depan, maka kurang lebih ini akan menjadi 16% ROE-nya, dan itu adalah angka yang cukup besar. Nah, kemudian kita akan masuk kepada komparasi tentang perusahaan ini dengan perusahaan yang sejenis lainnya. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah mengklarifikasikan semua indeks sektoral IDX IC yang terbaru ya di tahun 2021 ini. Di sini bisa teman-teman perhatikan, saya sudah membaginya setiap perusahaan berdasarkan sektor masing-masing. Nah, BEPS ini masuk ke dalam sektor basic material dengan subsektor construction material. Nah, bisa kita lihat, kita klik saja. Nah, ini adalah saham-saham yang tergabung sejenis dengan BEPS. Dan ini di sini ada Weton, ada WSBP, ada SMCB, SMBR, dan lain-lain. Jika kita lihat di sini, PBV-nya saja, BEPS ini sangat tinggi, yang paling tinggi untuk closing di tanggal 18 Maret saat video ini dibuat ya. Ini PBV-nya adalah 6,49, sedangkan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis tertingginya saja hanya 3,7 kali, sedangkan ROI-nya bisa dilihat ini hanya 7%. Nah, data BEPS ini saya masukkan hanya 2 kuartal ya. Tadi kan bisa kita lihat kuartal satunya 4%.
Tapi di sini saya tulis 7,21% karena memang BEPS ini laporan keuangannya belum ada 4 kuartal berturut-turut ke belakang. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang lain ini saya sudah masuk ke dalam 12 bulan ROE-nya. Bisa kita lihat, kalau seandainya yang tadi sudah saya katakan, jika 3 kuartal berturut-turut ke depan BEPS ini stabil dengan 4% ROE-nya, maka akan menghasilkan 16%. Jika ROE-nya 16%, dengan harga saat ini yang 6,49 kali, menurut saya sangat mahal. Bisa dilihat dari ini notnya, data Q4 dan Q1, sedangkan perusahaan-perusahaan yang lain ini sudah 12 bulan terakhir. Nah, bisa kita lihat grafik harga saham BEPS ini. Saat ini closing di 540 dengan PBV 6 kali. Ini menurut saya dengan ROE yang kemungkinan 16%. Menurut saya, itu harga PBV 6 kali itu cukup mahal. Sebagai perbandingan adalah, mari kita lihat perusahaan-perusahaan lain yang ROE-nya jauh lebih tinggi, sedangkan PBV-nya tidak sampai di harga tersebut. Nah, ini contoh saja ya. Di sini ada perusahaan di sektor containers and packaging. Di sini kita bisa lihat ada saham PBID yang ROE-nya dalam 12 bulan terakhir adalah 21%. Ini jauh melampaui kinerja dari BEPS tadi, tapi hanya dihargai 1,6 kali saja. Di sektor ini juaranya sampai saat ini adalah PBID untuk container dan packaging, tapi harganya hanya tidak sampai 2 kalinya saja. Jadi menurut saya untuk saham BEPS ini, jika ROE-nya sampai 16%, dihargai 6 kali itu sangat mahal. Berapa harga yang pantas menurut saya? Menurut saya adalah harga yang pantas sekitar maksimal kita beli di PBV 2 kalinya. Jadi jika menurut Ustadz Yusuf Mansur, dalam 2-3 tahun ke depan harganya mencapai 5.000 hingga 7.000, itu berarti PBV-nya sangat mahal sekali. Sedangkan saat ini saja di 500 PBV-nya sudah 6 kali. Apakah kinerja ke depannya ini bisa menyebabkan PBV-nya ini dihargai sangat mahal dengan ROE hanya berkisaran belasan persen saja? Menurut saya ini tidak masuk akal. Jadi, bagi teman-teman yang sudah belajar tentang laporan keuangan, apakah mau membeli sebuah saham yang kinerjanya ROE-nya hanya sekitar belasan persen, setidaknya untuk sampai saat ini, dengan dihargai 3-6 kali value-nya. Itu semua tergantung dari teman-teman investor kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan see you.